Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan ruang kolaborasi topik 6 dengan kelompok 6 dengan anggota Ahmad Dahlan, Mutiara Wulanda, Puji Setiawati. Dengan materi isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selamat menyaksikan. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut saya, isu lingkungan sosial yang kurang mendukung adanya pendidikan karena menganggap bahwa anak harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Isu perbedaan budaya, suku, ras yang menjadi alasan bullying di lingkungan sekolah, hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menanamkan sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Isu ekonomi dan politik kurangnya meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah Indonesia serta banyaknya kasus putusnya sekolah peserta didik karena permasalahan ekonomi. Menurut pandangan saya, isu yang sering terjadi selain kalangan peserta didik adalah bullying. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial, budaya yang berbeda. Hal tersebut merupakan menjadikan pemimpin superpower yang melakukan tindakan bullying kepada peserta didik yang minoritas. Bullying dapat menghambat proses pembelajaran, akan menimbulkan efek yang tidak mengenakan bagi korban. Sistem pembelajaran pendidikan Indonesia merupakan anugerah bagi peserta didik. Selain itu, sebab penjaringan bumi terdiri dari berbagai macam latar belakang, ras, etnik, kultur, dan peserta didik. Menurut pendapat saya, isu kualitas pendidikan di Indonesia baik dari sumber daya manusia, yaitu guru, yang masih rendah, sarana dan prasarana masih belum merata, terutama untuk daerah pelosok, yaitu daerah yang tergolong daerah 3T di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis daerah juga. Kondisi ini mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran maupun prestasi pada peserta didik karena adanya keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Menurut pandangan saya, kesiapan mengajar saya sudah 80%. Hal ini dikarenakan saya masih perlu belajar untuk berkembang dan juga saya siap untuk mengajar dalam memahami pembelajaran di sekolah dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Menurut pandangan saya, sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan sosial, budaya, ekonomi, dan politik agar menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dimulai merancang, melakukan, dan merefleksi pembelajaran yang berjalan beriringan dengan perspektif tersebut, sehingga pembelajaran yang bermakna karena disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik. Menurut saya, kesiapan mengajar saya kisaran 70%. Hal ini dikarenakan saya masih merasa perlu banyak belajar lagi. Selain itu, kesiapan saya juga tergantung dengan di mana saya akan ditempatkan untuk mengajar, yaitu saya perlu adaptasi dengan lingkungan belajar seperti peserta didik yang beragam yang dipengaruhi oleh sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Apabila saya sudah mengenal, kemungkinan tingkat kesiapan saya berkisaran 80-90%. Selain saya memberikan layanan, saya juga akan semakin menambah wawasan dari berinteraksi dengan peserta didik untuk lebih memaksimalkan tingkat kesiapan mengajar saya. Berdasarkan diskusi kelompok, kami memiliki persamaan dari segi kurangnya sumber daya manusia atau pendidik yang ada di daerah terpencil. Guru diberikan tanggung jawab untuk memegang lebih dari satu kelas. Setiap pandangan anggota kelompok terfokus pada hambatan maupun pemerataan sumber daya manusia atau guru, sarana dan prasarana, serta berbagai tantangan dari perspektif
sosial, budaya, politik di daerah. Perbedaan pandangan dapat terjadi saat pemahaman mengenai isu-isu penyelenggaraan, pendidikan, dan pembelajaran. Setiap hal yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pembelajaran di sekolah dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Melihat pembelajaran dalam konteks yang lebih luas, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, relevan, dan berdampak positif bagi peserta didik. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Persamaannya yaitu pandangan antara lain adalah pentingnya memahami karakteristik peserta didik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran dan merencanakan pembelajaran dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan dan pembelajarannya. Nah, untuk perbedaannya yaitu perbedaan pandangan dapat terbagi terjadi pada pemahaman mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Nah, setiap isu yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pembelajaran di sekolah dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.